Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 192191172 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang strategi belajar mengajar gerak. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengaturan urutan materi belajar. Menurut Kroll, Kaminsky dan Fodel tahun 1997 mengembangkan 3 pendekatan yang mendasari pengembangan strategi pembelajaran. Yang pertama ada Advanced Organization dari Ausubel, yang merupakan pernyataan pengantar yang membantu siswa mempersiapkan kegiatan belajar baru dan menunjukkan hubungan antara apa yang akan dipelajari dengan konsep atau ide yang lebih luas. Yang kedua ada Discovery Learning dari Brunner, yang menyarankan pembelajaran dimulai dari penyajian masalah dari guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelidiki dan menentukan pemecahannya. Nah, yang ketiga ada peristiwa belajar Digne. Nah, mungkin yang kedua ada pengaturan waktu latihan. Nah, di sini ada menyusun agenda harian, yang dimana membuat kita lebih mudah untuk menentukan kapan kita harus latihan dan kapan kita main gitu. Nah, yang kedua ada membuat target latihan. Nah, dengan ini menjadi salah satu strategi belajar tepat yang memudahkan kita lebih fokus mendalami materi yang ingin kita kuasai. Nah, yang selanjutnya ada menentukan waktu luang. Nah, menjadi bagian penting dari cara mengatur waktu latihan efektif. Yang selanjutnya ada pilihan metode latihan yang sesuai. Nah, setelah kita menyusun target latihan, kita bisa mencari metode yang sesuai dengan diri kita. Nah, apa kelemahan kita dan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, di sini yang paling penting ada disiplin dan konsisten. Nah, merupakan ini adalah strategi latihan dan kunci keberhasilan untuk melakukan segala hal. Nah, yang terakhir ada lakukan evaluasi. Nah, ini harus setelah sebelumnya sudah kita terapkan, hal terakhir yang perlu kita lakukan yaitu adalah mengevaluasi cara membuat jadwal latihan sehari dan target latihan dalam seminggu. Nah, yang materi selanjutnya ada pengaturan lingkungan belajar. Nah, yang pertama ada tingkat perkembangan anak. Pengaturan lingkungan belajar dan bermain perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi perkembangan kognitif, motorik, bahasa maupun psikososial. Yang kedua ada stimulus perkembangan anak. Lingkungan belajar dan bermain hendaknya diatur dengan tujuan untuk menstimulus perkembangan anak. Oleh sebab itu, lingkungan harus memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk eksplorasi, eksplorasi penyelidikan, interaksi sosial, komunikasi, dan meningkatkan kemampuan koordinasi gerak motorik. Nah, yang selanjutnya ada menghindarkan anak cedera. Jadi lingkungan belajar dan bermain harus ditata dan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan anak dari kemungkinan cedera. Nah, penempatan alat-alat, terus pemilihan alat permainan dan pengaturan ruangan perlu diperhatikan untuk keselamatan anak. Nah, di sini setiap guru harus menyadari perlunya merancang dan mengorganisasikan lingkungan belajar anak dengan tujuan agar anak selalu tertarik dan terstimulus untuk mau belajar. Nah, informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar
Walaupun melalui informasi tersebut hanya sedikit yang diketahui oleh guru, tetapi informasi tersebut tetap akan menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing guru. Nah, informasi tersebut berupa catatan atau laporan tertulis yang dapat diperoleh guru beberapa waktu sebelum sekolah dimulai. Melalui pertemuan pertama dengan murid yang datang bersama orang tua akan menambah informasi sehingga kelas dapat dirancang dan diorganisasikan oleh guru sesuai anak didik yang telah diterima. Nah, kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Apabila tujuan khusus pembelajaran adalah pengembangan keterampilan sosial, maka guru perlu mengatur ruangan atau lingkungan belajar yang memberi kesempatan pada anak untuk berinteraksi di dalam kerja kelompok. Misalnya, guru mengatur tempat yang menarik minat anak-anak untuk berinteraksi di dalam kelompok, seperti menyediakan sudut permainan drama atau permainan lainnya. Nah, hal ini yang perlu dipertimbangkan guru, yaitu kebutuhan ruang bagi masing-masing anak baik di dalam maupun di luar belajar untuk memberikan kebebasan bergerak pada masing-masing anak. Nah, selanjutnya ada metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi atau cara yang digunakan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, di sini yang saya cari ada metode ceramah. Pertama, yaitu pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada peserta didik. Nah, yang kedua ada metode diskusi, yaitu mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok di diskusinya. Nah, yang ketiga ada metode resitasi. Nah, metode ini yaitu umpan balik yang diberikan guru pada peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Yang keempat ada metode eksperimen. Nah, metode yang cukup efektif untuk eksperimen para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Nah, hasil itulah yang nantinya dianalisis. Dari analisis yang dilakukan akan diperoleh suatu kesimpulan. Peran guru pada metode eksperimen ini yaitu menjadi pemandu yang mengarahkan bagaimana eksperimen harus disusun. Yang kelima ada metode demonstrasi. Metode ini hampir sama dengan metode tadi ceramah, namun yang dapat membedakan demonstrasi ini ada integrasi antara gerakan dan juga lisan. Nah, untuk menerapkan metode ini harus memberikan contoh melalui misalnya tentang lempar lembing. Nah, yang kita contohkan bagaimana mempraktikkan lempar lembing itu beserta pembahasan lengkap teknisnya. Jadi langkah-langkahnya. Nah, yang keenam ada metode karya wisata, merupakan suatu metode yang disukai peserta secara langsung di lingkungan sekitar. Nah, yang ketujuh ada metode tanya jawab. Nah, metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam ini partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran ini. Nah, yang kedelapan dan ini yang terakhir ada metode discovery. Nah, kemandirian peserta didik dalam mencari, memahami, dan menemukan inti dari materi yang sedang dipelajari. Itulah mengapa metode ini disebut metode penemuan atau discovery. Nah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.